Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat semuanya, berjumpa kembali bersama saya Mat Sayrozi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan belajaran tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, kali ini lanjutannya yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, nanti ada beberapa tipe model soal pertidaksamaan di mana masing-masing tipe tentunya beda caranya ya. Sehingga tolong diikuti dengan sungguh-sungguh ya. Seperti apa? Kita langsung saja. Oke, tipe yang pertama di mana fungsi mutlak f mutlaknya yaitu kurang dari. Nah, seperti ini lambangnya. Jadi mutlak fx kurang dari a. Ini kurang dari, ini kurang dari sama dengan. Maka kalau kita ingin membuka mutlaknya menjadi antara. Nah, A-nya menjadi min A, ini A. Dengan catatan A-nya itu lebih dari 0. Karena kalau negatif itu nanti nggak mungkin ya. Kalau 0 nanti ada beberapa kemungkinan. Oke, agar bisa dipahami dengan baik maka kita perlu contoh. Nah, biasanya kalau rumus kayak gini kan masih belum. Oke, contoh di mana mutlak X plus 2 itu kurang dari 5. Nah, perlu diketahui bahwa X plus 2 ini kalau kita lihat di atas, ini merupakan fungsinya ya, yaitu kita anggap ini fungsi fx, A-nya itu 5 ya kan, ini kan ini A-nya. Kan positif kan ya, karena lebih dari 0. Nah, maka untuk membuka kurungnya, ya karena ini kan kurang dari, maka ini sesuai dengan apa yang ada di atas ini, kurang dari. Maka kita tinggal membuka kurung menjadi antara min 5 dan 5. Nah, kayak gini kan. Jadi mutlaknya hilang, kemudian menjadi X plus 2 antara min 5 dan 5. Nah, setelah itu kita itu ingin agar yang di tengah ini harus ada X saja, nggak ada angka lain. Karena di sini ada plus 2, ya tambah 2, maka harus kita hilangkan. Cara menghilangkannya bagaimana? Yaitu dikurangi dengan 2. Nah, karena di sini kurang 2, maka ini kita kurangi dengan 2, ini kita kurangi dengan 2. Min 5 kurangi 2 berapa? Min 7. Ini 5 kurangi 2, 3. Ya, berarti menjadi, nah kayak gini, min 7, ini 3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, ya, di mana X itu antara min 7 dan 3. Bisa dipahami ya? Baik, agar bisa lebih dipahami lagi, kita akan lanjut ke model soal yang lain, tapi masih dalam tipe pertama. Ini saya katakan tipe 1, tipe pertama. Kenapa? Karena lambangnya itu adalah kurang dari. Jadi mutlaknya di sini, ini A-nya di sini. Oke. Nah, berarti kita akan buka, cara membukanya bagaimana? Ya kita gunakan antara tadi ya. Jadi di sini berarti fungsinya ini dari min 9 sampai 9. Ya. Ingat kalau di sini ada sama dengannya, ada syaratnya, maka kita juga harus mengikuti nada syaratnya juga. Nah, kemudian di tengah ini kita harus mengusahakan harus ada X saja. Sementara di sini ada angka 2 kali X, ini ada min 1. Berarti kita harus hilangkan min 1 ini. Ya. Ini kita hilangkannya bagaimana? Yaitu kita tambah dengan 1. Ini kita tambah dengan 1, maka ini kita tambah dengan 1. 9 tambah 1 berapa? 10. Ini min 9 tambah 1 berapa? Min 8. Nah kan? Berarti menjadi jadi 2x kan ya ini ya. 2x ini min 8, ini plus 10. Nah, kemudian di sini ada 2x. Nah, ini harus hilangkan. Ini kan perkalian, berarti untuk menghilangkannya ya kita bagi dengan 2. Ya. Bagi 2, ini bagi 2, ini kita bagi dengan 2. Min 8 bagi 2, min 4. Ya, 10 bagi 2, 5. Berarti kita dapatkan X itu dari min 4 sampai 5. Ya, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Nah, berikutnya contoh yang lebih bervariasi lagi. Semakin lama semakin unik soalnya. Nah, ini soal seperti ini adalah tipe 1. Kenapa? Karena kurang dari ya. Jadi mutlak, fungsi mutlaknya kurang dari, terus kemudian ini adalah angkanya. Nah, kemudian hati-hati ya, ini hati-hati. Nanti
ada hal yang harus perlu dihati-hati. Oke. Baik. Karena di sini tipe 1, maka caranya kita buka menjadi antara min 11 dan 11 ya. Kemudian di sini yang akan kita hilangkan yang pertama yaitu 3. Ya kan? Ini kan 3, kan ini positif 3 ya. Min itu punyanya 2X. Nah, untuk menghilangkan plus 3 ini, maka kita harus mengurangi dengan 3. Kurangi 3. Ini juga harus kurangi 3. Ini juga harus kurangi 3. Nah, min 11 dikurangi 3 berarti min 14. 11 kurangi 3 berarti 8. Nah, berarti kita dapatkan, nah ini masih min 2X ya, karena min ini kan punyanya 2X. Sehingga tetap min 2X. Nah, setelah kita dapatkan min 14, ini 8, maka berikutnya kita akan menghilangkan angka min 2 ini. Nah, untuk menghilangkan min 2 ini, maka kita harus bagi dengan min 2. Ini juga harus diganti bagi min 2. Ini juga harus dibagi dengan min 2. Min 14 bagi min 2 berapa? Min 7, ya kan? Min 7. 8, plus 7 ya. Oke, salah ketik. Oke. Min 14 bagi min 2, 7. 8 bagi min 2, min 4. Sehingga kita peroleh, Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan. Nah, ini kok tandanya dibalik? Ya. Tadi awalnya seperti ini, jadi begini. Nah, ini yang saya maksud tadi, harus hati-hati. Jadi untuk pertidaksamaan, itu yang perlu kita hati-hati adalah tanda pertidaksamaan itu akan berbalik arah ya, berbalik arah. Kalau awalnya dia itu menghadap ke kanan jadi ke kiri, kalau ke kiri jadi ke kanan. Itu jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Nah, untuk soal nomor 3 ini kan tadi kita membaginya dengan bilangan negatif 2, sehingga tandanya harus diubah, dibalik ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan ini, nah ini kan nggak bagus juga. Ini sebenarnya udah benar, cuman nggak bagus juga. Biasanya kalau penulisan antara kayak gini, itu angka yang kecil itu ada di kiri. Kan ini kan min 4, sementara ini 7. Nah, biasanya angkanya yang kecil itu di kiri, yang besar di kanan. Untuk itu jadinya seperti ini. Ya. Jadi min 4 ini 7. Ya, min 4 ini 7 karena yang kecil biasanya ditaruh di kiri, yang besar di kanan. Kemudian berarti himpunan penyelesaiannya adalah X antara min 4 dan 7. Oke. Jadi seperti ini untuk tipe yang pertama. Semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan di tipe yang kedua. Nah, tipe yang kedua yaitu kalau misalkan tandanya itu lebih dari. Kalau tadi kan kurang dari, sekarang lebih dari. Nah, cara membukanya yaitu kita pecah menjadi seperti ini. Fx lebih dari A atau Fx kurang dari negatif A ya. Jadi cara membukanya ini kalau ada garis bilangan ke sini, satunya ke sini. Nah, ini daerahnya. Kalau kalian sudah belajar pertidaksamaan itu seperti ini. Ini khusus kalau tandanya itu lebih dari. Ada sama dengannya sama aja. Ya, itu tipe kedua ya. Oke, contoh soal biar lebih paham. Oke, contoh soalnya saya buat mirip dengan yang tadi, cuman tandanya lebih dari. Nah, untuk membukanya berarti kita gunakan yang tipe 2 tadi ya. Ini kan lebih dari, tandanya kan lebih dari. Maka menjadi X plus 2 lebih dari 5 atau X plus 2 kurang dari min 5. Kemudian kita akan proses satu-satu ya. Ini kita akan hilangkan plus 2, caranya yaitu dikurangi 2, maka ini kita kurangi 2, jadinya 3 kan. Nah, ini kita kurangi 2, ini kita kurangi 2, jadinya min 7. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 3 atau X kurang dari min 7. Ya, kayak gini. Jadi kalau digambarkan di garis bilangan, ini min 7, ini 3 ya. Ini. Nah, kayak gini ya. Oke. Biasanya penulisannya kan ini yang kecil kan ini, makanya saya tulis di sini. Ini yang besar makanya di sini. Jadi biasanya yang kecil yang sebelah kiri. Oke, lanjut. Contoh lagi biar lebih menguasai.
mutlak 2x plus 1 lebih dari sama dengan 13. Oke, karena di sini tandanya adalah lebih dari, maka ini merupakan tipe yang kedua. Makanya kita pecah menjadi, kita buka menjadi atau. Nah, oke, kayak gini kan. Kemudian ini kita hilangkan plus satunya, kita apakan? Kurangi 1, ini kita kurangi 1, berarti menjadi 2x lebih dari sama dengan 12. Nah, ini ada angka 2x, maka ini kita bagi dengan 2, ini kita bagi dengan 2, maka x lebih dari 6. Lebih dari sama dengan 6. Kemudian berikutnya ini kita kurangi 1, maka ini kita kurangi 1, ya, jadi kayak gini. Kemudian ini kita bagi 2, menjadi x kurang dari sama dengan 7. Jadi ada dua jawaban, ini atau x kurang dari min 7. Ya, ini kita tulis seperti ini. Penyelesaiannya x kurang dari sama dengan min 7 atau x lebih dari sama dengan 6. Jadi yang kecil kita tulis di kiri, yang besar kita tulis di kanan. Oke, seperti itu ya. Bentar, dipahami dulu. Oke ya, dipahami dulu. Ini kalau kita di garis bilangan itu ini min 7, ini 6, tapi ini bulatan penuh. Kenapa? Karena ada sama dengannya ya. Oke, kayak gini, ini ya. Oke, bisa dipahami. Lanjut di tipe yang ketiga. Nah, tipe yang ketiga itu yaitu dua-duanya ada fungsinya. Kalau tadi kan salah satunya ada angka, sekarang dua-duanya itu fungsi. Maka cara membukanya yaitu gampang begini. Fx tambah gx kali fx kurangi gx. Ya, tandanya nggak pengaruh. Ini nggak ada apa ya? Tidak berpengaruh entah itu kurang dari atau lebih dari atau sama kurang dari sama dengan, nggak pengaruh ya. Enaknya begini. Contoh. Nah, soal ini merupakan tipe yang ketiga karena dua-duanya ada mutlaknya, ada fungsinya ya. Fungsinya ini kita misalkan di sini adalah fx, yang ini adalah gx. Oke, ini adalah fungsi fx-nya, yang ini fungsi gx. Maka rumusnya yaitu kita tambah kemudian kita kurangi dikali. Nah, kayak gini ya. Oke, mungkin di antara Anda agak bingung ya ketika membaca ini, tapi saya jelaskan yang lebih mudah. Mudahnya kayak gini ya. Jadi yang pertama kita akan tambah. Kita tambah, berarti 2 kita tambah x berapa? 3x kan ya. Oke, kita tulis. Berarti itu adalah 3x. Kemudian min 3 dengan 9. Min 3 ditambah 9 berapa? Plus kan? Nah, ini plus 6. Maka kita kurung. Nah, kemudian yang satunya ini kita kurangin. 2x dengan x berapa? Ya 1x kan. Nah, kemudian min 3 dikurangi 9. Min 3 kurangi 9 berapa? Min 12. Nah, makanya kayak gini nanti. Oke. Ya, gampang kan? Nah, kayak gini jadinya. 3x plus 6 kali x min 12 lebih dari 0. Jadi kayak gitu. Oke. Berikutnya, kita akan mencari pembuat nolnya. Ya, ini kan persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat. Caranya bagaimana? Ya, kita masing-masing kita pecah menjadi sama dengan 0. Oke, maaf, pencet ya. Jadi masing-masing ini kita akan buat sama dengan 0. Oke, saya ganti warna biru. Oke. Jadi di sini 3x plus 6 sama dengan 0 atau x min 12 sama dengan 0. Oke, di sini berarti 3x sama dengan min 6. Kemudian x sama dengan min 6 bagi 3 berapa? Min 2. Oke. Kita dapatkan x sama dengan min 2. Terus yang sebelah sini x sama dengan pindah ruas, berarti x sama dengan 12. Nah, kemudian saya tulis di sini ya. Kita buat garis bilangan, seret. Ini min 2, ini 12.
Kemudian di sini ini karena nggak ada sama dengannya sehingga ini lubang, ini lubang. Kemudian kita akan pilih salah satu titik ya. Misalkan kita pilih titiknya itu 0 ya. 0 di sini, ini 0. Kita masukkan di sini 3 kali 0, 0 tambah 6, 6 ya. Ini positif 6. Ini 0 kurangi 12, min 12. Positif kali negatif, ya negatif. Berarti ini negatif. Ini pasti positif ya karena selang-seling ya. Pasti selang-seling kayak gini. Nah, yang diminta apa? Yang diminta itu kan positif ya, maka ini adalah yang ke sana kanan, ini ke kiri. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, saya tulis di sini, X kurang dari min 2 atau X lebih dari 12. Jadi sama dengannya nggak ada. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Oke, biar lebih paham lagi untuk tipe 3, kita lanjut lagi di contoh berikutnya. Nah, oke. Contoh tipe 3 yang lain. Jadi sengaja di soal ini angkanya, tandanya saya balik, tapi kan tidak akan berpengaruh ya. Karena tipe 3 itu enaknya begitu, nggak berpengaruh. Oke, langsung karena tipe 3, jadi rumusnya kayak gini. Ini kan rumusnya kan agak sulit kalau kita baca, tapi gampangannya itu kayak gini. 3x tambah 2x. Ini saya tulis di sini ya. Oke, saya pakai ini aja. 3x tambah 2x, 5x. Lanjut. 5 tambah 11 plus 15. Berikutnya ini ditambah. Berikutnya bagaimana kalau yang dikurangi? Oke. 3x kurangi 2x. Nah, oke, 1x. Nah, 4 dikurangi 11 berapa? Nah, min ya kan? Min 7. Oke. Enggak enak ya warnanya ya. Oke, saya gantilah ini. Saya ganti biar sama-sama merah. Oke, ini. Oke, jadi ini tetap kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari pembuat nolnya. Titik pembuat nolnya. Caranya seperti yang tadi, berarti 5x plus 15 sama dengan 0. Atau x min 7 sama dengan 0. Oke, di sini pindah ya menjadi min 15. Ada angka 5 maka bisa menjadi membagi min 15 bagi 5 yaitu min 3. Oke, kita dapatkan x sama dengan min 3. Kemudian ini kita dapatkan x sama dengan 7. Nah, berikutnya kita gambarkan di garis bilangan. Ini min 3, ini 7 ya, min 3 dan 7. Kemudian ini bulatannya penuh. Oke, kita masukkan salah satu angka ya. Kalau tadi kan kita masukkan angka 0 ya. Sekarang kalau misalkan kita masukkan angka 1 juta misalkan ya. Coba 1 juta kali 5. Banyak, tambah 15 banyak, pasti ini positif. Ini 1 juta kali kurangi 7 ya pasti positif. Positif kali positif, ya positif. Nah, 1 juta kan di sini ya, ini 1 juta. Berarti ini kan positif, ini pasti negatif, ini pasti positif. Nah, ini yang diminta apa? Yang diminta itu kan yang negatif. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah di tengah sini. Ini himpunan penyelesaiannya. Oke. Berarti bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah dari min 3 ya x. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ada 3 tipe. Tipe yang ketiga itu paling enak ya. Ya. Tapi tergantung juga ya, satu juga enak. Baik, kita akan simpulkan. Tadi kita sudah mempelajari 3 tipe ketidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama seperti ini. Jadi hati-hati untuk melihat tipe 1 dan tipe 2 karena agak-agak mirip. Sehingga
paling mudah itu kayak gini ya. Ini kan di sini kan kurang dari A. Nah, ini kan pasti kurang dari A. Kemudian kalau misalkan tipe 2, nah ini kan lebih dari A. Nah, maka ini lebih dari A. Kan bukan lebih dari min A, tapi lebih dari A. Itu gampangannya. Jadi kita lihat ini lebih dari kurang dari A, maka ini fx kurang dari A, sehingga kita tinggal menambahin ini min A. Dan ini lebih dari A, maka kemudian kita tambahin fx-nya kurang dari min A. Ya, itu ya cara bedakan tipe 1 dan tipe 2. Kemudian tipe yang ketiga itu rumusnya kayak gini, tambah, kemudian dikali, kemudian ini dikurangi. Cara gampangnya kayak tadi pakai panah-panah tadi. Kalau ini kan agak rumit kalau menghafalkan rumus. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ya, insya Allah kita akan sambung lagi di video-video berikutnya. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan atau kelebihan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.